Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu dan tetap semangat di era walaupun pandemi COVID-19 ini ya. Kita tetap harus belajar dan terus belajar. Dan di sini perkenalkan dulu, nama saya Fairuz Hasna dari kelas 12 IPS 6 SMA Negeri 4 Depok, bidang seni teater. Di sini akan menjelaskan mengenai tutorial membuat naskah teater untuk memenuhi tugas video SBK semester 2. Nah, pertama-tama kalian tahu nggak sih apa itu naskah? Nah, di sini aku kasih tahu nih ya, naskah tuh apa sih? Naskah memiliki arti bentuk tulisan dari suatu dharma yang walaupun telah dimainkan berkali-kali dalam bentuk yang berbeda-beda, naskah tersebut tidak akan berubah mutunya. Hal ini tergantung pada pengarang, situasi, kondisi, serta di mana akan dimainkannya sebuah naskah. Nah, bagaimana cara membuat naskah? Ini saya jelaskan secara singkatnya atau secara membuat naskah secara pemula ya, bukan buat yang untuk profesional. Nanti saya kasih tahu bedanya membuat naskah secara pemula dan profesional tuh kayak gimana. Yang pertama-tama, apa aja yang dibutuhin itu ada menentukan tema agar mempermudah pembuatan naskah. Jadi tema adalah rumpusan inti cerita serta pembatas dari tulisan yang nanti kita akan tulis. Nah, tema itu maksudnya pembatas tuh maksudnya apa? Jadi kalau kita udah menentukan tema, jadinya nanti tulisan kita tuh nggak terlalu luas dan membuat penonton tuh bingung. Kalau ini tuh ceritanya tuh tentang apa sih? Lama-lama kalau misalnya kita menulis cerita untuk teater yang nanti ditampilkan tapi terlalu luas, penonton tuh nanti bakal bingung. Ini nanti temanya apa sih kok kayak luas banget? Nah, jadi kalau misalnya kita menentukan tema, kita harus membuat tema itu sebagai batasan apa aja yang nanti diceritakan dalam naskah. Jadi penonton tuh nggak akan bingung. Itu penentuan tema tuh sangat berpengaruh dalam pembuatan naskah. Nantinya tema yang baik akan mempermudahkan penulis untuk menentukan alur yang menarik serta tokoh atau pemain dan pemeran yang pas dan cocok untuk memerankan naskah ini. Jadi tema ini sangat yang awal harus ditentuin itu temanya apa gitu. Terus selanjutnya ada menentukan lakon dan latar. Lakon itu adalah pemain atau pemeran dari teater. Teater tanpa pemain itu kan nggak ada ya, nggak bisa ya guys. Kalau misalnya teater nggak ada pemainnya itu nggak bisa. Pemain itu di teater diperlukan untuk memainkan naskah. Jadinya kalau misalnya pemain memainkan naskah, jadi apa yang mau naskah ini sampaikan ke penonton itu bakal tersampaikan dengan baik. Kalau misalnya pemerannya bagus dan cocok dengan naskah ini. Jadi menentukan pemain lakon itu bisa jadi wataknya, bisa sifatnya segala macam. Itu ditentukannya lewat dari dimensi fisiologis, sosiologis dan psikologis tokoh. Kita jelasin, aku bakal jelasin. Dimensi fisiologis itu sesuai fisiknya. Jadi tokoh ini dijabarkan atau ditentukan lewat dari usianya, jenis kelamin, bentuk tubuh, itu dimensi fisiologis. Kalau dimensi sosiologis itu tokohnya itu dilihat dari latar belakang kemasyarakatannya, status sosial, pendidikan, terus uh, uh, di perannya terhadap sosial tuh kayak gimana. Dan ada juga uh, peran dimensi psikologis tokoh. Dimensi psikologis tokoh ini dilihat dari latar belakang mentalnya, latar belakang kejiwaan dari tokohnya, sifatnya, watak, temperamen, mentalitas itu bakal penulis harus menentukan tokoh-tokoh ini yang cocok dengan tema agar naskah ini berjalan dengan baik dan pesan yang ingin disampaikan itu tersampaikan ke penonton. Nah, kalau latar kalian udah tahu ya latar waktu, tempat, suasana itu hal-hal yang
umum lah untuk apapun naskah atau cerita yang ingin disampaikan penonton itu harus ada latar waktunya, itu waktunya kapan, rentang waktunya kapan, itu apakah zaman dulu 1990 atau 2000-an gitu. Tata tempat, sekolah, rumah, markas besar, atau kerajaan kayak gitu. Suasana mencekam, sedih, menyenangkan, bahagia kayak gitu. Itu umum lah, pasti kalian juga udah sering dapat dari pelajaran bahasa Indonesia. Yang ketiga itu menentukan alur dan mengembangkan dialog. Alur itu biasanya kalian juga udah dapat kan ya di sekolah, alur itu ada alur maju, alur mundur, atau alur campuran. Alur juga nantinya akan dijadikan plot. Plot itu yang orientasi, komplikasi, klimaks, hingga penyelesaian. Orientasi itu apa? Orientasi itu pengenalan tokoh. Pengenalan tokoh, dia ini pengenalan tokoh, pengenalan suasana, pengenalan ceritanya lah pokoknya. Pengenalan ceritanya ini tuh apa sih awal mulanya kayak gimana. Terus komplikasi, pemunculan konflik atau pemunculan masalah. Terus naik lagi ke klimaks. Klimaks itu puncaknya konflik. Jadinya bakal berantem, bakal ada perpecahan di sini, itu di klimaks. Terus penyelesaian, bagaimana penyelesaian dari ceritanya juga itu penting ya. Masa nggak ada endingnya gitu. Itu penting, itu tergantung dengan penulisnya sih. Tapi kalau misalnya tanpa ending kayaknya nggak mungkin ya teater tanpa ending tuh. Terus baru ke amanat. Amanat bisa juga. Jadi kayak pesan apa yang ingin disampaikan penulis lewat naskah ini ke penonton. Nah, kalau menentukan judul, ini yang terakhir menentukan judul, kalau saya sendiri lebih suka menentukan judul di akhir. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya saya sendiri bikin naskah, terus nyentuhin judulnya di awal, bisa jadi pas pembuatan naskahnya berubah dari apa yang saya harapkan. Saya bayangin dari awal, kayaknya bagusan pas di pembuatan naskah, kayak, bagusan yang ini dia jadi ganti. Terus akhirnya lama-kelamaan sampai akhir naskah selesai, judulnya nggak cocok sama naskah yang udah saya buat gitu. Jadi mending menurut saya judulnya itu pas akhir, pas naskah selesai baru kita membuat judul supaya judulnya pas. Nah, judulnya itu pemilihannya pilih judul yang unik dan membuat penonton penasaran. Jadinya penonton tuh kayak, hah, apa nih judulnya kok lucu banget? Kok lucu, judulnya tuh kayak misterius gitu ya, kok jadi pengen nonton kayak gitu kan. Jadinya penonton pengen nonton naskah kita, pengen nonton pementasan kita. Nah, sekarang kita langsung aja yuk ke apa namanya? Ke prakteknya pembuatan naskah. Kita langsung ke pembuatan naskah. Di sini saya udah bikin kerangka apa yang kita mau buat. Temanya di sini saya mau buat penyamaran. Kita buat penyamaran agen. Di suatu kota. Ini temanya, penyamaran agen di suatu kota. Lakonnya di sini ada Tono. Tono ini pemeran utama. Dimensi fisiologisnya kalau agen tuh cocoknya kayak gimana? Usianya 27 tahun. Ya nggak sih? Kayak sekitar 27 tahun, berbadan kekar, karena ini agen ya. Kekar, dan apa lagi? Laki-laki lah pasti namanya Tono ya. Laki, usia 27 tahun, berbadan kekar, laki-laki, kulit sawo matang.
Dimensi sosiologis. Status sosialnya dia agen yang menyamar menjadi pedagang. Agen yang menyamar menjadi pedagang. Pintar pastinya. Kalau agen pasti harus pintar ya guys. Pintar dan cerdik. Salah. Sorry. Kalau sosiologis nggak boleh ke sifat dulu. Ke pendidikannya. Lulusan terbaik di firma agen ya. Dimensi psikologisnya dia pintar, cerdik, dan cepat tanggap. Selanjutnya Rinjani. Rinjani ini tokoh pendampingnya Tono. Dimensi fisiologisnya. Kita buat dia usia 26 tahun. Tipikal kembang desa gitu. Jadinya dia berbadan langsing, tinggi, putih gitu ya. Tipikal ya apa sih ngomongnya, nona Jakarta gitu, nona Jakarta gitu. Dimensi sosiologisnya guru di kota tempat penyamarannya agen, penyamarannya Tono. Guru di kota tempat penyamarannya Tono. Terus apa lagi sosiologis? Guru di kota tempat penyamarannya Tono. Terus dia aktivis di kota. Dimensi psikologisnya dia kelihatan tangguh gitu, tangguh, berani, cewek yang tipikal tangguh, berani gitu. Enggak, anggun kita buat anggun, tapi tetap anggun. Pak Kuseno ini bosnya Tono gitu. Kita buat yang ada lucunya gitu, jadi dia humoris. Nanti di dimensi psikologisnya kita buat biar ada lucu-lucunya, dia humoris. Fisiologisnya usia 40 tahun. Berbanding terbalik dengan Tono, dia berbadan mungil, kecil, pendek. Dimensi sosiologisnya bos, seorang bos di firma agen Tono. Oke, dimensi psikologisnya dia humoris tetapi sadis dan cerdik. Latar tempatnya di kota X aja. Kalau misalnya kalian nggak mau mengekspos kotanya, itu nggak masalah ya guys. Itu bisa kalian itu yang jadi kota X, atau kalian mau buat kota sendiri, itu terserah kalian, terserah penulis, terserah kita sebagai penulis. Waktunya ini kita di rentang 2010. Suasananya mencekam.
serba baru. Mencekam serba baru. Orientasinya. Tono sebagai agen datang ke kota X. Kota X untuk menyelidiki kasus pembunuhan wali kota. Kota X. Ya. Pemunculan konflik. Muncul beberapa saksi atau seseorang yang bisa jadi menjadi pembunuh tokoh wali kota. Klimaksnya identitas Tono terancam. Tono sebagai agen terancam. Penyelesaiannya Tono dibantu Rinjani dapat menemukan dan menangkap pembunuh wali kota. Amanat. Menurut kalian amanatnya apa nih kalau kayak gini? Jangan gegabah. Oh, jangan gegabah. Jangan gegabah untuk Tono. Dan walaupun kebohongan ditutupin sebagus apapun pasti akan terungkap juga, oke? Kebohongan yang ditutup serapih apapun pasti akan terungkap juga. Dialog, kita mulai ke pengembangan dialog. Kita awali kalau menulis pengembangan dialog itu ada latar waktu sama latar tempatnya. Di sini pagi hari, markas besar. Tono. Kau mau manggilku Pak Kus? Kus. Oh, Tono. Tono sudah datang. Sudah datang kau rupanya. Kau rupanya. Jangan lupa di sini habis. Oh, Tono. Kalau menulis naskah jangan lupa, ini kayaknya aku nggak perlu ngasih tahu ya, kalau bisa penulisan naskah itu jangan lupa koma, titik itu tanda bacanya jangan lupa harus rapih ya, harus benar. Kalian bisa konsultasi ke yang ahlinya, misalnya guru bahasa Indonesia kalian kalau mau buat naskah buat teater sekolah atau gimana. Ini atau sama sesama temen juga nggak apa-apa. Ini kira-kira benar nggak sih tanda bacanya di sini, benar nggak sih? Gitu. Itu hal basic banget nggak sih? Jadi kayak kalian udah harus tahu kalau misalnya pembuatan naskah itu
yang bagus itu harus rapi sesuai PUEB gitu. Oh, Tono sudah datang kok rupanya. Tono. Ada apa? Ada apa? Kenapa kau memanggilku? Nah, penulisan yang harus dilihat dari penulisan naskah juga yang harus diperhatikan. Kalau misalnya dialognya pendek-pendek, itu jangan dipisah. Misalnya, kan ini bisa aja dia ngomong Tono ada apa gitu doang kan. Tapi kalau misalnya biar penonton lebih tergugah, penonton lebih nyaman nontonnya, itu dia harus banyak ngomongnya. Maksudnya satu dia keluar ngomong, dia harus banyak gitu ngomong. Kayak ada apa? Kenapa kau memanggilku? Gitu. Jangan cuma ada apa gitu doang. Jadinya nggak membuat penonton tergugah gitu. Nah, ini nanti pengembangan dialog udah sesuai kamu aja, sesuai kalian gimana. Tapi sesuaiin dengan urutan alurnya. Jadi jangan kelamaan di orientasi, jangan terlalu singkat di komplikasi, jangan kayak gitu ya. Jadi harus sesuai alurnya biar terata rapih, biar penonton itu enak nontonnya juga. Dan pemain juga nggak bingung sama naskah kalian kayak gitu. Nah, kayaknya udah nih hal yang aku bakal sampaikan hari ini. Oh, lupa terakhir judul. Judulnya apa nih kalau kayak ini? Penyamaran dan cerita. Oh, samar. Gini aja. Ini kan kayak, hah, apaan nih? Penonton kayak target penonton gitu kayak, hah, samar. Apaan nih? Kayak apa nih maksudnya? Kayak gitu kan. Jadi pengen nonton nih gara-gara judulnya kayak gini doang, kayak kenapa samar judulnya kayak gitu. Jadi bikin penonton bingung atau penasaran sama cerita kita, jadinya mereka mau nonton. Nah, ini pembuatan naskah yang masih pembuat pemula. Kalau udah profesional, kalian tuh di dialognya lebih baik kalian selain latar waktu, latar tempat, juga buat lightingnya. Misalnya pagi hari, markas besar. Lightingnya warnanya ada sinar mataharinya, berarti oranye atau kuning, kayak gitu. Kalau profesional ya, itu pun harus berkali-kali setelah kalian membuat naskah, kalian baru bisa serapih orang profesional. Serapi penulis profesional membuat naskah kayak gitu. Ya itu aja deh yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Saya Fairuz Hasna dari kelas 12 IPS 6 undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.